Perkenalkan, saya Fadil Aswari Lubis. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membahas makalah kami yang berjudul Inovasi Jasa. Pengertian inovasi jasa. Inovasi dipahami dalam dua aspek. Yang pertama berhubungan dengan proses kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Sedangkan pemahaman kedua berhubungan dengan hasil atau produk sesungguhnya. Bagi jasa, hasil bukan saja dimaksudkan sebagai produk jasa baru, melainkan lebih kepada peningkatan modifikasi jasa yang sudah ada. Lalu ada tujuan inovasi jasa. 1. Menghemat waktu. 2. Memberikan kemudahan. 3. Meningkatkan efisiensi. 4. Memperbaiki dan meningkatkan layanan jasa. 5. Menciptakan kenyamanan. 6. Memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Pengalaman pelanggan yang memuaskan. 8. Mengurangi risiko. 9. Mengembangkan wawasan atau pengetahuan yang kita miliki. 10. Menjamin keberlanjutan hidup di masa depan. Dan 11. Meningkatkan kualitas hidup. Fungsi dari inovasi jasa. Inovasi pada jasa dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Inovasi yang diterapkan pada sebuah jasa dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Inovasi juga berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan zaman akan menuntut pemilik usaha untuk terus berinovasi sehingga dapat terus bertahan. Berbagai jasa yang tidak bisa berinovasi menurut perkembangan zaman akan perlahan ditinggalkan oleh para pelanggan dan mati. Contohnya adalah belanja yang saat ini mulai bergeser secara online dengan menggunakan berbagai jasa platform digital. Manfaat dari inovasi jasa. Melakukan inovasi pada jasa yang diciptakan akan membuat bisnis semakin kompetitif, sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat pada nilai perusahaan pembuatnya. Perusahaan atau pemilik usaha yang membuat suatu jasa yang terus berinovasi akan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Perusahaan yang terus berkembang dengan melakukan inovasi juga akan semakin dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini membahas tentang Grab. Grab platform layanan pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada 2012 yang kemudian mengembangkan platform produknya, di mana terdapat layanan pemesanan mobil sewaan atau GrabCar, ojek atau GrabBike, carpooling atau GrabHitch, layanan pemesanan kurir atau GrabExpress, dan layanan pemesanan makanan dan minuman yaitu GrabFood. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab saat ini memberikan layanan di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Telah mendorong dampak sosial positif kepada para penggunanya. Menurut studi Social Impact Study yang dilakukan oleh tim dari program MBA University of Cambridge Judge Business School, studi ini mengungkapkan bahwa Grab telah meningkatkan kehidupan para mitra pengguna aplikasi Grab yang sejalan dengan misi sosialnya. Poin utama dari Social Impact Study. 1. Peningkatan paling utama dibanding layanan transportasi yang ada adalah Grab telah memberikan estimasi waktu dan tarif yang lebih baik. 2. Estimasi waktu dan biaya yang lebih baik sebagai manfaat terbesar yang diberikan oleh aplikasi layanan transportasi online. Ketiga, tidak adanya tarif yang ditetapkan secara sepihak. 4. GrabBike secara konsisten menandingi aplikasi ojek lainnya dari berbagai segi termasuk tarif yang terjangkau, peningkatan keamanan, dan kepercayaan. Dari sudut pandang mitra pengemudi GrabCar dan GrabBike adalah sebagai berikut. 1. Kemudahan penggunaan platform Grab dan waktu kerja yang fleksibel sebagai manfaat terbesar dari penggunaan platform pemesanan kendaraan. Kedua, pendapatan yang lebih tinggi sebagai manfaat utama lainnya dari platform Grab. Ketiga, mendapatkan lebih banyak penumpang merupakan manfaat yang
mengindikasikan bahwa Grab memiliki sistem yang lebih adil untuk mendapatkan penumpang. Keempat, menandingi aplikasi ojek lain dalam hal pendapatan, kebanggaan, jumlah penumpang yang didapatkan, sistem yang lebih adil, dan pengalaman pengguna dan layanan pelangganan yang lebih baik. Lalu ada kesimpulan. Sejalan dengan mencuatnya perkembangan sektor jasa dalam dunia bisnis, maka sektor jasa menjadi fokus perhatian banyak pihak termasuk pemasar, akademisi, dan praktisi. Saat ini layanan jasa yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai domain produk jasa atau service, tetapi dalam produk fisik juga telah memasukkan elemen jasa dalam melengkapi produk intinya. Hal ini membuat proses pengembangan inovasi jasa menjadi sangat vital perannya dalam bisnis saat ini. Proses inovasi jasa yang membutuhkan sumber daya yang bersifat intangible seperti ide, pengetahuan, dan skill menjadikan proses inovasi jasa menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, proses pengelolaan sumber daya intangible menarik perhatian perusahaan di tengah pergeseran paradigma goods dominant logic menuju service dominant logic. Ide, pengetahuan, dan skill dalam berinovasi saat ini tidak lagi berasal dari internal perusahaan, tetapi juga berasal dari luar perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, bahkan dari pesaing itu sendiri. Dengan kata lain, pemasaran berbasis relasional menjadi medium dalam mengakselerasi proses inovasi suatu perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.